Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Anda Emiwati MM sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardika Surabaya, NIDEN 0716066102, NOPTK 19487396402300102. Program Studi Manajemen S1. Mata kuliah yang saya ampu adalah bidang manajemen, khususnya manajemen sumber daya manusia, berjumlah 3 SKS dengan kode 4023024. Mata kuliah ini saya ampu di semester 4 dengan pertemuan 14 kali. Saya juga sudah melakukan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Teknik dalam pengambilan yang saya gunakan adalah DIE, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, yaitu teknik delivery yang dimaksudkan adalah menyampaikan materi manajemen sumber daya manusia kepada mahasiswa secara offline maupun online. Untuk teknik interaction adalah di mana mahasiswa aktif dalam aktivitas di kelas, bertanya, diskusi, dan presentasi. Sementara assessment merupakan penilaian terhadap mahasiswa kepada tugas yang diberikan, yaitu pada ujian tengah semester serta ujian akhir semester. Rincian asesmen adalah sebagai berikut. Kehadiran 20%, tugas 20%, kuis 5%, UTS 25%, dan UAS 30%. Selain teknik pembelajaran DIE, saya juga memberikan metode pelajaran baru yang sedikit unik, yaitu dengan istilah berisik, yang merupakan singkatan dari bekerja sama, rencana inovasi, dan solusi intensif kinerja. Teknik ini menjadi fenomena pada mahasiswa lebih cepat memahami materi MSDM yang saya sampaikan kepada mahasiswa saya. Teknik ini akan saya paparkan di materi pembelajaran pertemuan ketiga, yaitu perencanaan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK Manajemen Sumber Daya Manusia adalah mahasiswa dapat memahami apa pengertian manajemen sumber daya manusia dan dapat menerapkan ilmu tersebut di dunia kerja dan organisasi. Demikian video pernyataan diri dosen serta unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi saya ajukan sebagai syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen 2025. Dalam video yang diberikan nanti, saya akan menjelaskan tentang perencanaan dalam sumber daya manusia, di mana mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan tahap-tahap perencanaan sumber daya manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Ya. Pagi ini pagi yang sangat cerah. Ya. Kita bisa ketemu lagi dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Dan kita mengucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, ya, bahwa kita masih bisa ketemu dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apa. Sebelum memulai perkuliahan kita bisa berdoa dengan keyakinan masing-masing dulu. Anak-anakku, silakan. Sudah selesai? Terima kasih. Ya, kita bisa memulai dengan materi manajemen sumber daya manusia. Kenapa perlunya kita mempelajari sumber daya manusia? Di awal kita sudah membahas apa sih manajemen sumber daya manusia itu, ya. Dan kenapa perlunya? Begitu peliknya urusan organisasi, ya, di dalam satu tempat. Entah organisasi itu di rumah, masyarakat, di kampus, maupun di perusahaan. Itu dengan kepelikannya masing-masing, dengan masalahnya masing-masing. Ya. Sejak zaman dulu, masalah dalam sumber daya manusia itu selalu ada. Kalau dihadapkan pada satu masalah, ya gitu sumber daya manusianya, selalu seperti itu. Ya. Kenapa ada masalah? Ya begitu, lingkungan SDM-nya selalu seperti itu. Ya. Kemudian seiring dengan kemajuan zaman, teknologi, apalagi sekarang ini, semakin bertambahnya rumit persoalan manajemen sumber daya manusia.
Di pertemuan kita pertama dan kedua, saya sudah menyampaikan apa sih fungsi manajemen itu, dan pasti tidak akan ada yang lupa. Yang disebut dengan planning, organizing, executing, and controlling. Oke, alhamdulillah masih ada yang ingat. Nah, tapi di pertemuan kita ketiga ini sesuai dengan RPS-nya, kita membahas tentang perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan itu di bagian ketiga ya. Berarti pelajaran yang lalu itu pasti semuanya masih ingat. Nanti akan saya tes ingat apa enggak. Tapi saya yakin semua masih ingat ya. Perencanaan. Di dalam perencanaan sumber daya manusia itu sebenarnya itu mengarah pada untuk melihat sistem. Ya, melihat sistem, mengevaluasi, mengestimasi, ya, dan melihat bagaimana di dalam satu lingkungan sumber daya manusia itu yang tersedia sumber daya manusia itu seperti apa, ya. Dan untuk melihat pada waktu yang tepat mencapai tujuan itu tentunya ada kewajiban sosial organisasi, pencapaian tujuan. Nah, sosial organisasi di sini itu adalah kita mampu berkomunikasi, bersosialisasi di dalam sebuah kegiatan. Misalnya apa saja? Kegiatan kita di kantor, di kampus, kegiatan UKM, magang, apapun itu, ya, itu harus ada yang disebut dengan kewajiban sosial di bagian perencanaan. Nah, wajib sosial kita itu adalah membaur dengan seluruh. Oke, bagus, anggota tim. Iya, Rangga. Nah, kemudian pencapaian tujuan itu adalah tujuan semua keinginan di dalam organisasi. Baik itu tujuan yang disampaikan oleh pimpinan, kemudian pada struktur-struktur lainnya, kabak, kasubdit, apapun jabatan di dalam perusahaan itu adalah yang disebut dengan tujuan organisasi. Kemudian bagaimana yang disebut dengan pencapaian tujuan pribadi anggota organisasi yang bersangkutan. Tujuan pribadi itu adalah karir dari setiap SDM yang ada di dalam perusahaan tersebut. Ya. Nah, kemudian apalagi tujuannya? Tujuannya adalah untuk memberikan kinerja yang baik, kemudian sumbangsi pemikiran yang baik untuk perusahaan. Oke. Nah, artinya di sini sebelum ini dilakukan itu ada proses rekrutmen nanti. Kalau kita bicara perencanaan belum bicara tentang rekrutmen nanti ya. Nah, perencanaan itu adalah salah satunya merekrut mahasiswa, bukan mahasiswa tapi SDM yang ada secara internal maupun eksternal. Ya. Agar organisasi itu merealisasikan keuntungannya, itu harus meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerjanya. Cara yang ditempuh adalah memanfaatkan kemajuan dalam bidang teknologi dan berbagai kegiatannya. Artinya tidak hanya perencanaan produksi, strategi pemasaran, rencana kegiatan penjualan, tapi juga perencanaan SDM yang harus diperhatikan. Nah, sini jumlah tenaga kerja, oke 3. Mungkin dalam perusahaan itu sebenarnya yang sebaiknya adalah ketika dia rekrut itu pada satu posisi untuk menduduki jabatan keuangan misalnya. Berarti secara internal. Nah, kalau secara internal berarti dia sudah si SDM tersebut sudah paham pada pekerjaannya. Nah, ini biasanya diikutkan asesmen. Ya, dites. Ada tesnya, ikutkan asesmen. Kalau sudah memenuhi maka jadilah dia orang salah satu untuk menduduki satu jabatan tersebut. Ini berapa yang diinginkan, jumlah tenaga yang diinginkan. Ya. Ketika hasil dari asesmen itu bisa dari psikologi, kemudian dari penilaian dari manajemen, nilainya dia sudah dinyatakan baik dan kemudian ready. Nah itu dia bisa masuk dalam jajaran pelamaran pada posisi tersebut. Iya. Kemudian berbagai kualifikasi, jadi kualifikasinya sudah kita pahami apa dan kita melihat berkas, melihat kemampuan yang sudah ada, baik itu secara internal. Kalau secara eksternal ya kita lihat datanya kita terima. Artinya rekrutnya dari luar. Kemudian masa kerja masing-masing ini yang sudah bekerja ya menempati posisi yang lebih tinggi lagi, Berarti ini tidak berlaku untuk yang baru.
Ya, berarti secara internal ini masuk nih masa kerja masing-masing ini melihat, oh Bapak si A ini bisa masuk di sini dan hasil asesmennya juga ready. Ya. Dan pengetahuan serta keterampilan dimiliki dari rekrut yang ada, kita harus melihat keterampilan yang dimiliki dan kemampuan pengetahuan dimiliki. Ketika kita merencanakan rekrutmen, kita rapat dalam satu komunitas, nanti yang kita tanyakan apa ya kepada SDM yang kita terima ini. Kita lihat dulu pengetahuannya, keterampilannya. Pengetahuan dengan keterampilan itu beda ya, beda. Pasti pengetahuan dan keterampilan itu bedanya. Pengetahuan itu adalah, ya, pengetahuan itu hal yang kita dapatkan, nah, pengetahuan yang kita gali, ya, secara teori, ya, ataupun otodidak, itu pengetahuan. Dari apa yang ada di sekitar kita itu bisa menjadi pengetahuan kita. Nah, bagaimana dengan keterampilan? Itu terampilnya seseorang SDM itu yang punya soft skill itu dia punya keterampilan. Itu yang harus dilihat oleh tim penerima sumber daya manusia di dalam perencanaan. Terampil apa enggak? Orang punya pengetahuan tapi enggak terampil, ini agak susah ya. Terampil tapi dia juga knowledge-nya kurang kurang bagus, ini juga harus diperhatikan. Ya. Kemudian bakat yang perlu dikembangkan. Bakat yang perlu dikembangkan ini salah satu dari perencanaan sumber daya dan perusahaan atau organisasi itu adalah memberikan kesempatan bakat yang dipunyai oleh SDM itu untuk dikembangkan yang akan datang sesuai dengan kemajuan, sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusia yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian bagaimana minat pekerja yang bersangkutan? Nah, ketika kita mampu memformulasikan perencanaan rekrut, ini harus dilihat minat pekerja yang bersangkutan. Oke, ini ada satu contoh. Ya, ketika dia ditanya oleh penyelia, begitu ya. Namun nanti untuk minat bekerja di sini seperti apa? Ya, saya ingin mendapatkan gaji yang lebih banyak. Minatnya? Ya, minat saya bekerja dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Oke. Kebetulan kasus ini pernah ya, saya terima. Dia bercerita, seseorang bercerita, dia itu menunggu ijazah S2. Ya, menunggu. Jadi yang dia lampirkan itu S1. Dia menyampaikan saya sedang menunggu ijazah S2 saya. Ya, di bagian penerimaan, wawancara itu menanyakan, kalau ijazah kamu sudah keluar, terus apa yang harus kamu lakukan? Ya, mungkin saya akan bisa melihat yang lebih baik lagi. Langsung dis, ya, langsung dis. Dia ini karena apa? Mungkin dia tidak sadar pada saat itu wawancara dan dia menjawab dengan jujur. Ingat ya sayang, jujur itu adalah keinginannya sebenarnya. Jadi ketika dia menyatakan secara refleks, jujur itu namanya. Ya udah. Akhirnya pewawancara itu sudah gugur gitu ya, gugur. Nah, ini perlu dibicarakan pada saat perencanaan itu. Jika ada minat pekerja yang ingin SDM ingin bekerja, perlu diperhatikan minatnya. Karena apa? Minat, keinginan ingin bergabung itu terlihat untuk kedepannya dia bisa memiliki rasa memiliki enggak pada perusahaan tersebut. Nah, ini gunanya perencanaan itu. Formulasi untuk membuat kegiatan rekrutmen. Ya. Nah, kemudian dari inventarisasi tersebut itu maka diperoleh kepentingan di masa yang akan datang. Promosi orang tertentu mengisi lowongan jabatan yang lebih tinggi. Ya, tadi yang sudah saya sampaikan. Kalau yang diinginkan itu jabatan lebih tinggi, itu tadi berarti secara eksternal maupun internal. Internal biasanya dia sudah ada. Kalau eksternal berarti yang di dalam ini tidak ada tersedia sumber daya manusia yang tepat. Jadi harus ambil dari luar. Ya. Ini orang yang tentu berpengalaman. Kemudian peningkatan kemampuan melaksanakan tugas yang sama. Ya. Apakah dengan tugas yang sama itu ketika dia menduduki disebutkan dengan meningkatkan kemampuan, apa dia mampu meningkatkan kemampuan yang dia miliki? Itu ada yang ditanyakan. Kemudian kalau seseorang dialih
di alih wilayah kerja, lokasi kerja yang baru, sifat tugas dan jabatan tidak mengalami perubahan, itu lebih gampang, ya. Tapi kalau di tempat ke tempat yang baru, dia harus bersosialisasi dengan orang yang baru, ya, harus memahami kondisi yang ada, apalagi dia sebagai seorang newcomer. Nah, sekali lagi berarti dalam acara perencanaan ini harus disusun dengan baik. Jadi ini bukan rekrutmen ya, bukan, masih dalam tatanan perencanaan untuk rekrutmen. Ya. Oke, silakan. Dan yang kedua, melalui perencanaan sumber daya manusia tersebut yang matang, produktivitas kerja, ada pemberian sudah ada, ya, dapat ditingkatkan produktivitas yang baru, ya, sehingga kemudian diperhatikan manajemen. Karena apa? Berdasarkan penelitian pengalaman bahwa potensi para karyawan yang belum sepenuhnya digali itu dan dimanfaatkan. Potensi para karyawan yang ada itu bisa digali, dimanfaatkan. Bagaimana misalnya kalau ini SDM yang baru direkrut, yang akan direkrut. Pertanyaan dari panitia. Kalau ini yang saya dalam rekrut nanti, ini yang saya rencanakan, ini bagaimana Pak ya dalam tim itu? Ya nggak apa-apa, bahwa potensi para karyawan sebenarnya harus digali dan dimanfaatkan. Dia tamat S1, tapi yang dibutuhkan adalah 5 orang untuk satu kegiatan. Misalnya dia menjadi seorang supervisor misalnya. Jadi dia harus memahami supervisor dia mengarah pada kegiatan sumber daya manusia untuk memimpin beberapa teman kerjanya atau rekan kerjanya. Ya, ini yang harus direncanakan kepada karyawan yang akan masuk. Kemudian selalu terjadi perubahan proses produksi barang atau jasa karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penerimaan pegawai, perencanaan itu adalah bahwa terjadinya satu perubahan secara proses produksi, kemudian arus jasa, juga perkembangan ilmu pengetahuan secara teknologi harus diantisipasi oleh tim perencanaan untuk rekrut pegawai. Oke. Dari sini paparan saya ada yang ingin ditanyakan? Oke. Ya, mohon izin bertanya Bu, Ya, untuk silakan. mengenai perencanaan SDM. Untuk di zaman sekarang lebih banyak teknologi itu lebih maju dan mulai berkembang juga. Yang saya tanyakan bagaimana teknologi AI atau analitik data dapat diintegrasikan untuk meningkatkan akurasi perencanaan SDM. Apakah berpengaruh pada perencanaan Artinya di SDM? sini kita tidak akan mungkin meninggalkan AI itu, tidak. Tapi dia akan membantu kita, tapi bukan pengambilan keputusan, ya. Tetap secara human kita menyampaikan ini keputusan. Kalau yang masalah AI itu hanya untuk membantu saja. Ya. Jadi artinya dia bisa membantu tapi tidak bisa memutuskan. Yang memutuskan adalah orang yang bergerak di bidang perencanaan, di bidang keinginan sumber daya manusia itu. Jadi artinya sekali lagi tidak mengambil keputusan, tapi dia bisa membantu dalam setiap kegiatan organisasi. Ada yang ingin menimpali? Saya mohon izin menyanggai Ibu Emi. Oh ya, silakan. Saya setuju dengan Ibu. AI membantu dalam perencanaan sumber daya seperti yang dikatakan Ibu Emi tadi, bahwasanya AI bisa menjadi referensi untuk sebuah perencanaan, namun tidak bisa dipakai dalam pengambilan sebuah keputusan. Apa benar begitu? Iya, pasti. Ya. Karena AI itu dia tidak punya perasaan, ya. Yang mengendalikan juga kita. Jadi lebih pada human untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan rekrutmen yang akan datang. Oke, Rangga. Baik, terima kasih. Ya, jadi dengan planning, satu kata dari fungsi manajemen itu adalah planning, kemudian organizing, actuating, and controlling. Perencanaan itu menduduki tingkat pertama untuk keberhasilan dalam pembinaan sumber daya manusia. Ya, jadi di sini katakan salah satu program itu adalah pengadaan tenaga kerja baru. Oke, mengadakan tenaga kerja baru berarti rekrut tenaga kerja dari lulusan baru. Tapi bisa saja merekrut pada jabatan tertentu yang punya experience tinggi di bidangnya. Ini biasanya pada kepala biro, kepala divisi, ya. Tapi bukan tidak mungkin. Loh, kita baru tamat S1 nggak mungkin jadi pejabat. Tunggu dulu, semua itu ada jenjangnya,
Ya, makanya dalam manajemen sumber daya manusia, perencanaan itu menduduki tingkat pertama. Bagaimana kita bisa bekerja dengan baik. Tujuannya adalah ini rekrutmen yang berhasil. Tidak ada lagi yang wrong man, right place. Enggak ada. Tapi yang benar adalah the right man, the right place. Itu keuntungannya, itu manfaatnya mencari sumber daya manusia yang benar tetapi sesuai dengan yang diinginkan kebutuhan kepegawaian. Sumber daya manusia itu sendiri. Anak-anakku masih ingat nggak ya? Ada satu model pembelajaran baru dari Bu Emi tentang bagaimana kita bisa mengimplementasikan kata-kata berisik. Masih ingat ya? Apa sih? Ya, apa sih berisik itu? Bekerja sama. Bekerja sama investasi. Oke, alhamdulillah masih pada mengingat ya. Kenapa saya bikin model pembelajaran ini sebagai fenomena? Karena sesuatu yang baru itu pasti disebut fenomena. Nah, kalau dari kalimat awal yaitu berisik, B-nya itu apa ya? Bekerja sama. Bekerja sama. Oke, bekerja sama itu ketika kita melakukan perencanaan, kita harus merencanakan satu kerjasama yang baik dari tim A, B, C sampai pada pengambilan keputusan. Berarti dengan bekerja sama itu, langkah-langkah selanjutnya akan menjadi lebih teratur, lebih terkoneks dengan apa yang disebut dengan pekerjaan itu, sehingga kita bisa mendapatkan tujuan yang terbaik dari kegiatan perencanaan. Kemudian risknya apa? Berisik itu rencana investasi. Kenapa disebut investasi? Masih ingat, investasi itu adalah kembali pada perencanaan itu tadi. Dengan sebaik-baiknya kita melakukan perencanaan ini adalah sebuah investasi bagi sebuah perusahaan atau organisasi menyediakan sumber daya manusia yang ada yang nantinya akan dilakukan pada kegiatan rekrutmen. Ya, nah kemudian kenapa lagi disebut investasi? Setelah melakukan kegiatan rekrutmen itu berawal dari perencanaan, sumber daya manusia tersebut itu bisa bekerja dengan baik, mencapai tujuan perusahaan dengan baik tanpa ada satu halangan, dan kalaupun ada halangan selalu ada solusi intensif kinerja. Itu yang disebut dengan SIK itu tadi. Sehingga masih ingat ya, berisik itu kalau kita melakukan solusi intensif kinerja berarti secara sambung menyambung pekerjaan itu tidak akan pernah habis. Apa berakhir sampai pada rekrutmen saja? Tidak. Tetap ada pelatihan, tetap ada pemberian kompensasi, ya, tetap ada pemeliharaan karyawan secara menyeluruh, dan itu harus dilakukan rutin. Itu kenapa disebut dengan intensif. Sehingga model pembelajaran saya yang berjudul berisik agak-agak aneh memang, tapi kan anak-anakku lebih aman, lebih cepat mengingat sehingga bisa mengimplementasikan pada pekerjaan. Ardi misalnya, pada dunia magang, teringatkan kata-kata berisik itu, katanya Bu Emi berisik. Saya harus bisa melakukan bekerja sama dengan teman-teman, dengan lingkungan. Kemudian juga rencana investasi seperti yang Langga sampaikan, saya bisa menginvestasikan sesuatu ini Bu untuk pekerjaan saya. Kalau nggak salah dia di koperasi, ya betul kan? Nah investasi itu pendapat, kemudian hasil dari sebuah rapat itu menginvestasikan pada seorang SDM, itu pemecahan masalahnya. Sehingga solusi itu secara intensif selalu ada pada perencanaan. Sehingga pekerjaan setelah tahap-tahap perencanaan itu sampai pada penujuan kinerja yang lebih baik itu berkat mengingat kalimat satu disebut dengan berisik. Nah itu ya. Mudah-mudahan selalu bisa diingat ini, sehingga dengan kata-kata itu ketika sumpek dalam pekerjaan, ketika bingung apa sih, oh ingat ini satu moto yang baik yang bisa selalu diingat oleh anak-anakku nanti di dalam sebuah kegiatan organisasi. Oke? Jelas? Ada beberapa tadi yang sudah gue sampaikan, dan di kelas kita itu selalu ada pertanyaan, tanya jawab, saling memberikan komen gitu ya. Tapi di penghujung mata kuliah ini saya ingin ada satu yang bisa mereview atau dua orang bisa mereview, membuktikan bahwa kepada Bu Emi bahwa dengan menggunakan pendengaran, dengan sedikit catatan,
mampu menyampaikan apa yang sudah dijelaskan tadi. Oke, silakan. Nggak perlu saya tunjuk, mungkin ada yang mampu, silakan. Ya, mampu untuk menyampaikan review itu bisa ke depan beberapa saat. Ya, ya, melatih keberanian untuk speak up di depan teman-teman, di depan dosen. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di sini atas penjelasan dari Bu Emi terkait perencanaan MSDM, mungkin ada sesuatu hal kecil saja yang bisa saya simpulkan, yaitu pentingnya perencanaan MSDM. Kita tahu semua, apapun yang nggak direncanakan itu nggak akan berjalan dengan maksimal. Jadi, kalaupun butuh tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan job desk yang ada, mau internal atau eksternal, tetap harus dilihat background, dilihat soft skill atau hard skillnya yang dibutuhkan itu apa. Tapi kalau nggak sesuai bakat yang dimiliki atau nggak sesuai skill yang dimiliki, kan lebih lama untuk bisa menjalankan pekerjaannya itu lebih lama. Jadi pentingnya perencanaan itu tadi, sesuai dengan slide yang ada, tanpa perencanaan sumber daya manusia sangat sulit menyusun program kerja yang realistik karena butuh effort yang lebih besar gitu ya. Mungkin itu dari saya yang bisa saya simpulkan. Jika ada yang menambahkan silahkan. Terima kasih Adi. Terima kasih. Bu, saya ingin menambahkan. Oke, ya. Silakan Dini. Oke, jadi perencanaan MSDM juga membantu perusahaan dalam menghadapi tantangan seperti perubahan teknologi, persaingan tenaga kerja, dan kebutuhan untuk terus meningkatkan kompetensi karyawan. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat memastikan setiap posisi terisi oleh orang yang sesuai, sehingga operasional berjalan dengan lancar dan tujuan bisnis lebih mudah tercapai. Sekian dari saya, terima kasih Ibu. Ya, oke, bagus. Ya, terima kasih. Alhamdulillah hari ini pembelajaran kita, pertemuan kita pada pertemuan ketiga di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia membahas tentang perencanaan. Pentingnya perencanaan ini dimulai ketika kita akan melakukan rekrutmen di dalam sebuah organisasi. Tanpa adanya perencanaan, semua akan menjadi buyar dan tidak akan mendapatkan sumber daya manusia yang baik dan tepat pada sasaran. Berarti kepentingan rekrutmen itu dimulai dari kegiatan Alhamdulillah sudah terjawab dengan benar dan serentak pula. Saya Ari sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sehat semua, hati-hati di jalan. Waalaikumsalam.